Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia terus menggunakan siku dan lututnya untuk menopang tubuhnya sendiri untuk melindungi gadis kecil pemberani di bawahnya dari bebatuan yang jatuh. Cahaya di panggung turnamen akhirnya menghilang, untungnya penghalang di sekitar panggung masih kokoh. Meskipun sebagian sudah ditembus, tidak banyak energi yang bocor dan mempengaruhi penonton. Secara bertahap, terungkap tubuh gajah yang sangat besar. Tidak ada keraguan, itu adalah wujud roh pelindung yang diciptakan oleh wasit peringkat Sage Jiwa. Dia yang telah menggantikan Tang Xiaoli untuk memblokir pukulan fatal itu. Area panggung turnamen di depannya telah hancur. Pemandangan yang menyedihkan ini benar-benar mencengangkan. Ini adalah kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super, dan bahkan bukan versi lengkapnya. Untungnya, wasit adalah seorang Sage Jiwa tipe pertahanan, terutama setelah merilis wujud roh pelindung. Kemampuan pertahanannya benar-benar mencengangkan. Cahaya kuning lenyap mengungkapkan wajah wasit yang tertutup tanah yang telah menarik wujud roh pelindungnya. Ketika dia melihat Hechaito menghalangi batu yang jatuh ke Xiao Xiao, dia benar-benar ingin memberikan jempol besar kepada dua siswa dari Akademi Shrek. Tang Xiaoli berjalan tanpa ekspresi dari belakang wasit. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika serangan itu mendarat di tubuhnya. Selain itu, ketiga panahnya tidak akan mampu menembus meriam jiwa. Wasit berbalik ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sudah tersingkir dari kompetisi saat aku membantumu memblokir serangan lawan." Tang Xiaoli menggigil secara naluriah, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia masih berada di turnamen. Dia buru-buru berkata dengan hormat, "Terima kasih banyak atas kebaikanmu dalam menyelamatkan hidupku, namun hasil pertandingan ini..." Pada saat yang tepat ini, sosok yang agak pincang keluar dari tumpukan batu dan debu yang pecah. Tubuhnya yang kokoh dipenuhi dengan kekuatan, dan penampilannya tampaknya membuat seluruh penonton berpikir bahwa ini adalah teater. Orang ini adalah Sulang setelah dibekukan oleh kuali karya Xiao Xiao dan panah kedua busur bunga ungu. Sulang sedikit terluka, namun Hechaito dan Tang Xiaoli sudah mulai saling menembak. Satu pihak telah menembakkan 3 panah mematikan, sementara yang lain telah melepaskan meriam jiwa pengumpul energi super. Tidak ada yang berani naik kembali. Dalam situasi seperti ini, Sulang hanya bisa meringkukkan tubuhnya dan melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memeluk dirinya sendiri di tengah-tengah ledakan mengerikan itu. Selain itu, hanya dengan melakukan ini, dia bisa menjadi orang yang tersisa dari pertandingan. Wasit melompat melintasi lubang raksasa di depannya dan memeriksa tubuh Hechaito dan Xiao Xiao, lalu memasukkan pil obat ke dalam mulut mereka sebelum berdiri kembali. Dia mengumumkan, "Aku seharusnya tidak memihak tim tertentu sebagai wasit, namun saya harus mengatakan bahwa darahku dinyalakan dengan menjadi peserta dalam pertandingan ini. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah tidak menjadi anggota Shrek. Namun aku harus mengumumkan bahwa siswa yang tersisa terakhir dalam pertandingan hari ini adalah Sulang dari Zitian Academy. Dengan demikian, Akademi Zitian memenangkan babak ini. Skor saat ini adalah 1-1 dan pemenang pertandingan ini akan ditentukan di babak 3 lawan 3. Akademi Shrek, tolong kirim beberapa orang untuk mengurus anggota Anda." Begitu dia menyelesaikan pidatonya, Guru Wang Yan, Bebe Yu Hao, dan Wang Dong secara bersamaan melompat ke panggung dan mengepung rekan satu tim mereka. Guru Wang Yan juga mengambil lebih banyak pil obat dan mendorongnya ke mulut Hechaito dan Xiao Xiao. Kemudian dia memberi isyarat kepada yang lain untuk dengan hati-hati menurunkan mereka dari panggung. Setelah wasit mengumumkan hasil babak ini, para penonton terdiam.
Tidak ada yang tahu siapa yang membuat tepukan pertama, tetapi suara tepuk tangan mulai terdengar perlahan. Mereka secara bertahap tumbuh lebih keras karena semakin banyak orang yang sadar. Benar, Akademi Shrek telah kalah. Akademi Shrek yang tidak pernah kalah dalam pertandingan kecil. Namun apakah kemuliaan Shrek Academy terpengaruh? Tidak, tentu saja tidak. Di mata penonton, kemuliaan Shrek tumbuh lebih banyak lagi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Akademi Shrek mengirim leluhur jiwa dan Grandmaster jiwa, tim ini hampir mengalahkan gabungan yang terdiri dari Raja Jiwa dan Leluhur Jiwa. Gadis pemberani itu, dia adalah seorang Master Roh dengan jiwa bela diri ganda. Apakah dia kalah? Tidak, dia belum kalah. Dia masih semuda itu dan dia memiliki masa depan tanpa batas. Pertarungan ini telah membuktikan keajaiban yang bisa diciptakan Akademi Shrek. Dengan fisik serta kultivasi yang lebih kuat, setelah meminum pil Hechaito menjadi lebih baik, namun Xiao Xiao ditinggalkan dalam keadaan mengkhawatirkan. Kerusakan pada jiwa bela dirinya akan mengakibatkan cedera pada asal spiritual Master Jiwa. Dia masih koma bahkan setelah minum obat. Untungnya para Master Jiwa dari Departemen Medis yang diatur oleh Kekaisaran Starlo dengan cepat bergegas untuk merawat mereka berdua. Dengan demikian, luka-luka mereka segera stabil. Panggung turnamen masih sibuk. Setelah dihancurkan dengan kejam, turnamen jelas tidak bisa dilanjutkan dengan segera. Sudah ada Master Jiwa tipe bumi yang dengan cepat memasuki panggung dan mulai memperbaikinya. Aku berutang pada Xiao Xiao dalam hidupku. Ini adalah hal pertama yang Hechaito katakan setelah bangun. Emosinya sangat rumit sekarang dan tatapan hangat yang tidak biasa muncul di matanya saat dia memandang Xiao Xiao. Bebe berkata, "Kalian adalah pahlawan Shrek. Kemuliaan Shrek tidak akan hilang di tangan kita. Tidak peduli seberapa kuat lawan kita, kita akan melindungi kehormatan ini bahkan jika kita harus membakar setiap tetes darah kita. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu monster Shrek. Kerja bagus. Chaito, serahkan sisanya pada kami." Chaito mengangguk dan menjabat tangan Bebe. "Bebe, kami akan menyerahkan sisanya padamu." Bebe menyipitkan matanya. Kilatan petir tampaknya berkedip-kedip di matanya. Yu Hao dan Wang Dong segera berdiri. Setelah melihat keadaan luka Xiao Xiao, bahkan emosi di dalam mata mereka mengungkapkan niat bertarung yang kuat. Wang Dong berkata dengan dingin, "Kami benar-benar tidak akan kalah. Bahkan jika kami harus mati." Yu Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kilatan logam telah muncul di dalam mata rohnya yang berwarna emas muda. "Koko Tianmeng, permaisuri es, bantu aku. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak mau kalah. Semoga berhasil." Mereka tidak mencoba membujuknya, tetapi dua makhluk besar itu secara bersamaan mengatakan beberapa kata yang membesarkan hatinya. Bahkan mereka telah tercengang oleh adegan yang baru saja terjadi. Mereka sekarang semakin mengerti mengapa manusia yang lemah mampu melepaskan begitu banyak potensi untuk menjadi penguasa benua. Guru Wang Yan tidak banyak bicara. Meskipun dia tahu bahwa mengirim Bebe, Yu Hao dan Wang Dong untuk bertarung dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak diketahui, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Emosi dari 7 monster Shrek telah memuncak. Mereka telah memberi segalanya demi kemuliaan Shrek. Bahkan jika Dekan ada di sini, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menghentikan anak-anak ini. Perbaikan panggung turnamen selesai. Kaisar Kekaisaran Starlo sudah duduk di tembok kota yang jauh untuk menyaksikan turnamen. Dia menunjukkan rasa hormat dan kekaguman pada Akademi Shrek. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongcheng yang arogan tidak memiliki senyum atau emosi lain di wajahnya. Hanya ada keheranan di dalam matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Akademi Shrek jauh lebih kuat dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Tapi setelah menonton 2 pertandingan ini dan melihat 3 orang yang tampaknya terbakar dengan kobaran api yang hebat saat mereka keluar, dia secara bertahap mengerti di mana perbedaan antara kedua akademi ini. Kemuliaan yang kurang dari mereka adalah kemuliaan yang telah dikumpulkan Akademi Shrek selama lebih dari 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu mengapa Akademi Shrek mengirim barisan seperti ini ke turnamen, tetapi mereka masih bisa memenangkan rasa hormat semua orang. Benar, mereka telah memenangkan semua orang yang hadir. Wasit melambai ke arah 2 tim.
Tiga anggota terakhir Akademi Zitian perlahan berjalan ke panggung turnamen. BB menoleh ke arah Yu Hao dan Wang Dong dan berkata dengan suara yang agak spesial, "Ini akan menjadi milik kita sekarang." Yu Hao dan Wang Dong secara bersamaan berteriak, "Kita harus menang." Ada 3 orang dan 3 badai niat bertarung. BB, Yu Hao dan Wang Dong mengambil langkah besar ke panggung turnamen. Mereka tidak bisa melupakan Su Shanxi yang jatuh, juga Xiao Xiao yang terluka parah, atau He Chaito yang terkuras habis. Segalanya telah dilakukan untuk kemuliaan Shrek. Pada saat yang sama, ini adalah kemuliaan Sekte Tang. Kami pasti akan berhasil. 4 dari 7 anggota tim Akademi Zitian sudah keluar, dan anggota yang tersisa secara alami Ye Wuqing dan 2 anggota lain yang dia pimpin. Ini juga pertama kalinya Ye Wuqing melangkah ke panggung turnamen. Seorang pria dan wanita berdiri di samping Ye Wuqing. Sosok pria itu bernama Sang Guanchan dan dia adalah master jiwa tipe kontrol alat bantu. Kemampuannya bahkan telah mengejutkan Guru Wang Yan. Siswa perempuan yang berdiri di samping Ye Wuqing dipanggil Yaner, dan dia adalah seorang master jiwa tipe serangan yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Sang Guanchan dan Yaner sama-sama leluhur jiwa 4 cincin peringkat 46. Di sisi lain, Ye Wuqing adalah Raja Roh tipe serangan peringkat 58. Ini adalah kesempatan bagi Akademi Zitian untuk membuat sejarah. Jika mereka bisa menjadi akademi pertama yang mengalahkan Akademi Shrek yang tak terkalahkan selama beberapa ribu tahun, kemuliaan yang akan mereka peroleh akan dapat membuat 7 anggota Akademi Zitian dihormati selama seluruh hidup mereka. Kedua belah pihak berjalan ke tengah panggung turnamen, lalu saling memandang karena kedua pemimpin tahu siapa lawan mereka. BB tidak angkat bicara. Di sisi lain, orang pertama yang berbicara sebenarnya adalah Ye Wuqing. "Shrek masihlah Shrek. Meskipun aku tidak tahu mengapa Akademi Shrek mengirim kalian untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, kalian telah menggunakan kekuatan untuk memenangkan rasa hormat kami. Bahkan jika kalian kalah, kalian tidak akan kehilangan muka untuk Akademi Shrek." Aku dipanggil Ye Wuqing dan adalah pemimpin tim Akademi Zitian. Aku dipanggil BB. BB berkata dengan acuh tak acuh, "Adapun untuk kemenangan atau kekalahan, kita harus melihatnya setelah pertandingan." Ye Wuqing mengangguk riang. "Justru karena rasa hormat yang kami miliki untukmu, kami akan habis-habisan. Anda memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Shrek, dan kami juga memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Zitian. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ini." Sudut mulut BB berkedut. "Kamu berbicara banyak omong kosong." Mata dingin Ye Wuqing berkedip sedikit. Dia mengulurkan ibu jari kanannya, lalu perlahan-lahan memutarnya ke bawah. Namun BB mulai tertawa. "Saya akan segera mengirimmu keluar panggung untuk menyelamatkanmu dari rasa malu." Wajah tenang Ye Wuqing mulai memerah. Wasit menyela keduanya yang saling bertikai. Kembali bersiap untuk pertandingan. Ye Wuqing mengarahkan jarinya ke BB, lalu bergerak mundur. BB bergumam pada dirinya sendiri, "Aku membenci orang-orang yang menunjukku. Saya pasti akan memecahkannya nanti." Kedua pihak mundur dengan cepat mencapai ujung panggung turnamen yang baru diperbaiki. Niat bertarung dari 6 siswa yang bersaing terbakar seperti kobaran api yang hebat. Guru Wang Yan yang awalnya berencana untuk mengalah dalam pertandingan, saat ini mengepalkan tinjunya. Dia berdoa dalam hati tanpa henti. "Anak-anak, kalian sudah sampai pada titik ini. Kalian sudah yang terbaik. Namun kalian harus memenangkan pertandingan ini. Kalian adalah kebanggaan Shrek." Seorang raja jiwa dan 2 leluhur jiwa sedang menghadapi tim leluhur jiwa, penatua jiwa, dan grandmaster jiwa. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Tapi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menciptakan keajaiban selama pertandingan ini? Wasit mengambil nafas dalam-dalam dan berteriak, "Mulai!" Puluhan ribu orang di Starlo Plaza fokus. Para penonton bahkan lupa bagaimana caranya berkedip di atas tembok kota. Bahkan Kaisar menekan tangannya ke kursinya saat dia memperhatikan dengan seksama. Akankah keajaiban benar-benar terjadi? Menurut penyelidikan yang dia lakukan, Akademi Shrek tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Namun mereka sudah menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa leluhur jiwa mereka tidak akan takut pada Raja Roh. Sampai-sampai bahkan Grandmaster jiwa 2 cincin berani berselisih
dengan Raja Roh. Betapa gagahnya ini. Setelah dimulainya pertandingan, kedua belah pihak merilis jiwa bela diri mereka. Ditemani oleh gelombang petir, sisik naga mulai menutupi setengah dari tubuh BB. Saat dia melepaskan Blue Light Intern Dragon-nya, Yu Hao dan Wang Dong kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka sambil berpegangan tangan. Namun cincin jiwa merah darah tidak muncul. Apa yang muncul sebenarnya adalah dua putih-putih yang mewakili cincin jiwa 10 tahun. Saat ini hanya ada dua cincin jiwa putih sederhana di sekitar tubuh Yu Hao. Ini tidak mungkin kan? Kontras yang tiba-tiba dan sangat besar antara cincin jiwa 100.000 tahun yang sangat kuat dan cincin jiwa 10 tahun yang sangat lemah melemparkan trio Ye Wuking menjadi linglung sejenak. Penonton juga terbang dengan riuh rendah. Seorang siswa dari Akademi Shrek tidak akan pernah hanya memiliki dua cincin jiwa putih. Yu Hao dan Wang Dong sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Pada saat ini, hati mereka terhubung dan kekuatan jiwa mereka digabungkan. Terlepas dari apakah dia atau Yu Hao, mereka tidak akan bisa menghadapi lawan yang kuat sendirian. Mereka memiliki tingkat fusi jiwa bela diri 100%. Kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk menyamai leluhur jiwa. Wang Dong menempel di punggung Yu Hao dan melepaskan Dewi kupu-kupu cahaya. Saat Haodong Power beredar di sekujur tubuhnya, Yu Hao mengambil langkah maju dan mencapai BB. Setelah menyatu dengan Wang Dong, dia ingin mengandalkan kekuatan gabungan mereka untuk membantu saudara seniornya bertarung. Kakak senior kami akan bertarung bersamamu. Suara Yu Hao jelas agak rendah. Pada saat ini, cahaya keemasan berkedip di matanya dan beberapa warna hijau giok disembunyikan di dalamnya. Baik, BB berteriak, mengambil inisiatif untuk menyerang lawan-lawannya. Wang Dong membentangkan sayapnya dan membiarkan Yu Hao mengikuti kakak laki-lakinya dengan terbang dengan cara yang seolah-olah dia meluncur di atas lantai. Deteksi spiritual Yu Hao sudah menyelimuti seluruh panggung. Dengan Ye Wuking memimpin tim, 3 siswa dari Akademi Zitian melepaskan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri mereka bisa dikatakan agak unik. Sang Wan menutup matanya. Lapisan kabut tipis menyebar di tubuhnya. Kabut ini bukan putih tetapi biru pudar. Kabut biru samar ini meliuk-liuk dan naik ke udara, membuat tubuhnya samar-samar terlihat dan mengisi auranya dengan misteri. Serangkaian suara lonceng yang tajam terdengar. Lonceng kuno muncul di tangan kanannya. Lonceng ini sangat besar, ada 3 bola biru ajaib di dalamnya, menyerupai 3 mata kecil yang terus membuka dan menutup. Salah satu bola itu dingin, yang lainnya panas, dan yang satu yang terakhir adalah iblis. Itu benar-benar jiwa bela diri yang sangat aneh. 2 cincin jiwa kuning dan ungu muncul di tubuhnya. Saat dia mundur beberapa langkah, Sang Wei Chan menyipitkan matanya menatap tubuh Wo Yu Hao. Di sisi lain, gadis yang dikenal sebagai Yan memiliki jiwa bela diri yang terkait dengan api. Dia melayang di udara dengan bola api sebesar setengah meter. Dia memegang bola api seukuran telapak tangan di masing-masing tangannya. Jiwa bela dirinya adalah bola api. Berbeda dengan mereka, jiwa bela diri Ye Wuking tidak terlalu aneh. Daun emas panjang diam-diam melayang di depannya, dan cincin jiwanya juga mengelilinginya. Dia menggunakan telunjuk dan jari tengahnya untuk memegang daun itu. Ini adalah jiwa bela diri Ye Wuking, daun emas. Dia adalah master jiwa tipe serangan. Yan adalah orang pertama di medan perang yang bergerak. Saat dia menyatukan kedua tangannya, dia berteriak pergi. Segera 2 bola api di telapak tangannya menyatu. Penggabungan ini tidak terlihat terlalu penting, tetapi bola api selebar kaki tiba-tiba terbang ke arah BB. Setelah itu, cincin jiwa pertama Yan menyala. Sang Wacan juga bergerak. Dia dengan lembut mengguncangkan lonceng penghisap jiwanya, menyebabkan serangkaian suara. Gelombang kegugupan membanjiri pikiran BB, Yu Hao dan Wang Dong. Dengan mereka menjadi linglung untuk sesaat. Gangguan spiritual. Sudut mulut Yu Hao berkedut sejenak. Meskipun dia tidak tahu nama yang sebenarnya dari keterampilan jiwa lawannya, dia bisa menjamin bahwa ini adalah sesuatu yang mirip dengan gangguan spiritual. Yu Hao melakukan serangan balik. Cahaya keunguan keemasan langsung melesat dari matanya, mengincar lonceng penghisap jiwa. Sang Guan Chan tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan guru jiwa tipe spiritual murni seperti Yu Hao. Sang Guan Chan masih perlu mengandalkan lonceng penghisap jiwanya untuk melepaskan keterampilan jiwanya, tetapi kemampuan tipe spiritual Yu Hao
sepenuhnya bergantung pada penggunaan matanya. Jiwa tubuh jauh lebih kuat dari jiwa alat. Cahaya keunguan keemasan langsung meledak. Spirit shock dilepaskan. Sang Guan Chan merasakan kekuatan spiritual yang tajam dan tak tertandingi masuk ke dalam benaknya. Dia merasa seperti kepalanya dihantam dengan keras oleh palu logam, dan 2 semburan darah segera langsung keluar dari hidungnya. Dia tersandung dan hampir jatuh, menyebabkan keterampilan jiwa pertamanya segera berakhir. Sungguh keterampilan serangan tipe spiritual yang kuat. Sang Guan Chan terkejut dengan keras mengguncangkan lonceng penghisap jiwa di tangannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.